Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa ba'du. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala bisa bermajlis kembali dengan kajian tafsir dengan kitab Al-Mukhtasar fi Tafsir Al-Qur'anil Karim. Ringkasan dalam tafsir Al-Qur'anil Karim. Namanya ringkasan jadi nggak muluk-muluk, nggak banyak-banyak. Langsung saja pada ayat yang ke-30 ya, sampai kepada 30. Ayat 30 Al-Baqarah tentang kisah penciptaan Nabi Adam alaihissalam. Ini kita wajib mengimaninya ya, wajib mengimaninya. Mungkin kalau orang-orang ateis bilang dibohongin mau, ceritanya konyol itu, ceritanya konyol. Masa nggak boleh makan buah? Masa di surga ada buah? Masa ini itu dan sebagainya. Jangan sampai kita seperti orang ateis. Kita beriman kepada perkara yang kita tidak menyaksikannya di sini. Perkara gaib. Perkara gaib, peristiwa masa lalu. Kita langsung baca saja ayat yang ke-30. Silahkan. Syuhada. Barakallahu fiik. Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun. Jimnya panjang. Inni ja'ilun fil ardi khalifah. Qalu bisa 4 sampai 5 atau 2 mad jaiz munfasil. Qalu ataj'alu fiha, haknya panjang. Fiha may yufsidu fiha wa yasfikud dima. Kalau berhenti 5 sampai 6, tidak berhenti juga 4 sampai 5 ya, 4 sampai 5. Karena wajib muttasil. Dima artinya darah. Satu kata ada bacaan panjang, dalam satu kata wajib muttasil. Wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Ini enggak ada yang panjang. Wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Semuanya pendek, enggak ada yang dengung, enggak ada yang ditahan. Qala inni majais munfasil, inni sesungguhnya aku, a'lamu kata tersendiri mengetahui, bisa 2 atau 4 sampai 5. Inni a'lamu ma la ta'lamun. Wa id, dan ingatlah ketika. Id artinya ketika. Wa id, dan ingatlah ketika. Qala rabbuka, Rabbmu berkata, lil malaikati, kepada para malaikat. Dan ketika itu sudah diciptakan jin. Jin sudah diciptakan. Malaikat juga sudah diciptakan. Inni, kata Allah, sesungguhnya aku ja'ilun, akan menjadikan, fil ardi, di muka bumi, khalifatan, seorang khalifah. Namanya khalifah, khalafa yakhlufu, artinya kalau ada yang datang, pergi, ada yang datang lagi. Ada yang pergi, ada yang datang lagi. Namanya khalifah. Namanya khalifah. Manusia dijadikan khalifah di muka bumi. Jadi sampai bumi berakhir, manusia saling datang dan pergi, mati, meninggal, ada lagi, meninggal, ada lagi, meninggal, ada lagi. Itu maksud dari khalifah. Di manusia tidak akan punah sampai akhir zaman. Nggak seperti dinosaurus ya. Dinosaurus punah nanti. Oh, sudah punah malah ya. Mungkin nanti ada beberapa binatang yang punah, tidak ada lagi. Dan seterusnya dan seterusnya. Tapi kalau manusia sampai hari kiamat mereka khalifahnya. Saling
Pergi generasi, datang lagi generasi yang baru. Pergi lagi, datang lagi. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam setelah meninggal ada khalifah setelahnya. Berarti datang setelahnya sebagai pemimpin kaum muslimin Abu Bakar As-Siddiq. Dan khalifah lagi, kemudian khalifah lagi, dan seterusnya. Itu pengertian kata khalifah. Jadi khalifah itu yang silih berganti, datang dan pergi, bergantian. Jadi khalifah bukan diartikan pemimpin ya, secara bahasa bukan diartikan pemimpin. Walaupun kadang juga diartikan pemimpin, padahal secara bahasa artinya yang datang setelahnya. Abu Bakar disebut khalifah. Khalifah yang pertama artinya bukan pemimpin. Khalifah artinya yang datang setelah Rasul, artinya sebagai pemimpin setelah Rasul. Umar juga khalifah, tapi Umar nggak mau dipanggil khalifah. Kenapa? Kalau urusannya khalifah yang datang setelahnya nanti panjang urusannya. Abu Bakar dipanggil khalifahnya Rasul. Umar nanti dipanggilnya khalifahnya Rasul. Utsman dipanggilnya khalifahnya Rasul. Kan jadi panjang, yang datang setelahnya, yang datang setelahnya, yang datang setelahnya. Ini pengertian khalifah, yang datang setelahnya namanya khalifah. Sementara kalau pemimpin amir, makanya Umar maunya dipanggilnya Amirul Mukminin, pemimpinnya kaum mukminin. Jadi khalifah sama amir maknanya berbeda. Khalifah sama amir maknanya berbeda. Jangan diartikan khalifah fil ard, pemimpin di muka bumi. Maksudnya bukan seperti itu, tapi yang silih berganti, datang bergantian. Ada yang meninggal, ada lagi yang lahir. Yang meninggal, pergi generasi, datang lagi generasi. Itu maksud dari khalifah. Manusia dijadikan sebagai khalifah di muka bumi. Sampai hancurnya bumi, manusia akan terus ada. Manusia akan terus ada. Qalu, maka para malaikat mengatakan, Ataj'alu fiha, akankah engkau jadikan di muka bumi may yufsidu fiha, orang yang berbuat kerusakan di dalamnya, wa yasfiku, dan menumpahkan ad-dima'a, darah. Wa nahnu, sementara kami, ya kata malaikat, sementara kami, nusabbihu, senantiasa bertasbih mensucikanmu, bihamdika, dengan memujimu, wa nuqaddisu lak, dan kami mentakdis ya, mensucikan juga. Baitul Maqdis ya, karena suci, Al-Quds, negeri yang suci. Wa nuqaddisu lak, dan kami mensucikanmu. Qala, Allah berkata pada para malaikat, inni, sesungguhnya aku, a'lamu, lebih tahu, ma la ta'lamun, atau sesungguhnya aku tahu apa yang tidak kalian ketahui. Hikmah di balik penciptaan manusia. Memang manusia akan berbuat kerusakan, memang manusia akan menumpahkan darah, tetapi di sana ada hikmah yang lain yang kata Allah, aku tahu apa yang tidak kalian ketahui. Para malaikat tahunya, ya manusia akan berbuat kerusakan, itu saja. Kita baca tafsirnya. Yukhbirullahu ta'ala annahu subhanahu qala lil malaikati. Allah Ta'ala mengabarkan bahwasanya Dia yang Maha Suci berkata kepada para malaikat, innahu sayaj'alu fil ardi, sesungguhnya Dia, Allah, akan menjadikan di muka bumi basyaran, manusia, yakhlufu ba'duhum ba'dha. Ini kata khalifah diartikan yakhlufu ba'duhum ba'dha, saling bergantian satu sama lain. Artinya yang sebelumnya pergi, datang setelahnya. Kemudian pergi lagi, datang lagi setelahnya. Untuk apa? Lil qiyami bi'imaratiha, untuk memakmurkan bumi. Manusia tugasnya memakmurkan bumi. Memakmurkan bumi. Jadi kalau berbuat kerusakan, kebalikan dari memakmurkan. Ala ta'atillah, bagaimana bentuk memakmurkan bumi itu? Di atas ketaatan kepada Allah. Di atas ketaatan kepada Allah. Fasa'alal malaikah, maka para malaikat bertanya Rabbahum, kepada Rabb mereka. Su'alal istirsyad, pertanyaan dengan tujuan meminta bimbingan, dan istifham, meminta pemahaman. Anil hikmah, tentang hikmah, min ja'li bani adama khulafa'a fil ard, dari penciptaan Bani Adam sebagai khalifah di muka bumi, sebagai khalifah di muka bumi. Wahum, padahal mereka Bani Adam, manusia, sayusiduna fil ardi, atau sayusiduna fiha, mereka akan berbuat kerusakan di dalamnya, akan bermaksiat kepada Allah, ada yang berbuat syirik, ada yang ini dan itu sebagainya.
Wa yuriquna dima, dan mereka akan menumpahkan darah. Zulman, dengan cara yang zalim satu sama lain. Qailin, sambil mengatakan para malaikat itu, kenapa mereka yang disuruh jadi khalifah di muka bumi, sementara kami wa nahnu ahlu ta'atika, sementara kami adalah orang yang taat kepadamu. Ini kata para malaikat. Nunazzihuka hamidin, kami mensucikanmu seraya memujimu. Mu'azzimin jalalaka wa kamalaka, kami, kata para malaikat, senantiasa mengagungkan kemuliaanmu. La nafturu an dzalik, kita tidak bosan untuk taat kepadamu, untuk mensucikanmu, bertasbih dan seterusnya. Fa ajabahumullah, maka Allah menjawab. Seakan-akan malaikat itu agak protes. Buat apa sih diciptakan manusia kalau ternyata nanti berbuat kerusakan di muka bumi? Kan kami sudah taat kepadamu, sudah mensucikanmu, sudah bertasbih, memuliakanmu dan sebagainya. Untuk apa manusia diciptakan? Maka Allah Ta'ala berfirman, fa'ajabahumullah, maka Allah menjawab pertanyaan mereka, an su'alihim, tentang pertanyaan mereka. Kata Allah dalam tafsirnya, inni, sesungguhnya aku, a'lamu, mengetahui, ma la ta'lamun, yang kalian tidak ketahui, minal hikamil bahirah, hikmah yang besar, fi khalqihim, pada penciptaan manusia, wal maqasid al-azimah, dan maksud-maksud yang besar, tujuan-tujuan yang besar, min istikhlafihim, menjadikan mereka sebagai khalifah di muka bumi. Ada hikmah yang terbesar, yang lebih besar, yang tidak diketahui oleh para malaikat, sehingga Allah ciptakan manusia di muka bumi. Selanjutnya, silahkan. Nah, musawir, kameramennya. Ya, 31. Wa'allama. Nah, barakallahu fik. Wa'allama Adamal asma'a. Asma'a satu kata, 4 sampai 5 harakat. Asma'a kullaha, summa min tasydid, digunakan, ditahan bacanya. Summa aradahum. Aradahum a, idhar syafawi, min sukunnya dibaca jelas. Alal malaikati faqala ambiuni, ada nun sukun bertemu ba, nunnya berubah menjadi mim, namanya bacaan iklab. Iklab itu berubah dari nun menjadi mim. Ambiuni, ambiuni bi asma'iha ulai, ing ikhfa, kung ikhfa, tum idhar syafawi, dibaca jelas. Sadiqin, mad arid lisukun, bisa 2 sadiqin, bisa 4 sampai 5 sadiqin. Wa 'allama. 'Allama artinya mengajar atau mengajarkan atau memberitahu. Sehingga mengajar, guru namanya muallim. Muallim, yang mengajarkan ilmu, muallim. 'Allama, maka Allah mengajari atau memberitahu. Adam, Nabi Adam alaihissalam. Apa yang Allah beritahu? Al-asma'a, nama-nama. Kullaha, seluruhnya. Semua nama Allah Ta'ala beritahu kepada Nabi Adam alaihissalam. Summa, kemudian, aradahum, Allah memaparkan barang-barang atau sesuatu-sesuatu tersebut, alal malaikati, kepada para malaikat. Faqala, kemudian Allah berkata kepada para malaikat, ambiuni, kabarkan kepadaku, bi asma'i, dengan nama-nama, haula'i, ini semua. Nabi Adam diajari semua nama. Kemudian Allah memaparkan benda-benda ini kepada para malaikat.
meminta kepada para malaikat, sebutkan nama-nama benda-benda ini. Sebutkan nama-nama benda ini. In kuntum, jika kalian shadiqin, orang-orang yang benar. Jika kalian, wahai para malaikat, adalah orang-orang yang benar. Kan para malaikat memandang kurang tepat kalau manusia dijadikan sebagai khalifah di muka bumi. Maka Allah buktikan hikmah di antaranya bahwa Nabi Adam lebih afdal daripada kalian, wahai para malaikat. Allah ajari Nabi Adam nama-nama seluruhnya. Kemudian benda-benda tersebut dihadapkan kepada para malaikat. Allah tantang para malaikat. Kabarkan padaku nama-nama benda-benda ini jika kalian orang-orang yang benar. Jika orang-orang yang benar. Kita baca tafsirnya. Wali bayani manzilati Adam. 'Allamahullahu ta'ala asma'al asya' kulliha. Untuk menjelaskan kedudukan Nabi Adam alaihissalam kepada para malaikat dan makhluk-makhluk yang sudah diciptakan sebelumnya, Allah ajarkan nama-nama asya, segala sesuatu. Kullaha, semuanya. Minal hayawan, baik itu nama-nama hewan, wal jamad, benda-benda mati, wa ghairiha, dan yang lainnya. Al-fadhaha, lafat-lafatnya, wa ma'aniha, sekaligus makna-maknanya. Thumma arada tilka al-musammayat. Kemudian Allah memperlihatkan atau memaparkan benda-benda tersebut yang sudah dikasih tahu nama-namanya kepada Nabi Adam, memaparkannya kepada para malaikat. Seraya berfirman Allah kepada para malaikat, akhbiruni, kabarkan oleh kalian kepadaku, wahai para malaikat, bi asma'iha, nama-nama benda-benda ini, hewannya, benda-benda matinya, dan seluruhnya. In kuntum shadiqin, jika kalian orang-orang yang benar dalam pendapat kalian, fima taqulun, pada apa yang kalian ucapkan. Innakum akramu min hadzal makhluq wa afdalu minhu. Kalian menganggap kalian lebih mulia daripada makhluk ini, daripada Nabi Adam alaihissalam, dan afdal, lebih utama daripada Nabi Adam. Kan malaikat merasa, kami mensucikanmu, kami tidak bosan taat kepadamu. Untuk apa diciptakan manusia sebagai khalifah di muka bumi? Apa hikmahnya? Maka Allah Ta'ala buktikan bahwa ciptaan ini, Nabi Adam alaihissalam, lebih afdal daripada kalian, wahai para malaikat. Kalau malaikat kan diciptakan untuk taat saja, tidak dikasih hawa nafsu, tidak dikasih hawa nafsu. Tapi Nabi Adam alaihissalam dikasih akal, juga dikasih hawa nafsu, dikasih hawa nafsu. Kalau manusia mengikuti akal dan hatinya, hati nuraninya, dan tidak menuruti hawa nafsunya, maka akan lebih afdal daripada para malaikat. Lebih afdal daripada para malaikat. Sebaliknya, kalau manusia tidak bisa menggunakan akal dan hatinya, tapi menuruti hawa nafsunya, maka mereka akan lebih rendah daripada binatang ternak. Daripada binatang ternak. Bisa lebih mulia dari para malaikat, bisa lebih hina daripada binatang ternak. Ini manusia, kita berada dalam resiko sebenarnya. Berani hidup, ya berani ngambil resiko. Mau mulia, lebih mulia daripada para malaikat, atau mau hina, lebih hina daripada binatang ternak. Kemudian para malaikat menjawab apa? Silahkan dibaca. Bismillahirrahmanirrahim. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Nah, Masya Allah. Qalu subhanaka, sub, baknya dipantul, betul. Subhanaka, haknya 2 harokat, betul. La ilma lana, naknya panjang sampai 45, betul. Illa ma'allamtana, naknya karena berhenti dibaca 2 harokat saja, betul. Tidak boleh terlalu panjang. Kecuali kalau nyambung, baru dipanjangkan sampai 5.
'allamtana innaka. Jadi kalau berhenti 'allamtana. Na'am, ahsan, bagus. Innaka anta, ikhfa, bagus. Innaka digunakan tadi, betul. Innaka antal alimul hakim. Qalu, mereka berkata, siapa mereka di sini? Para malaikat. Subhanaka, maha suci engkau. Ini mengutarakan bahwa perbuatan mereka mengatakan itu tidak pas. Maha suci engkau. Makanya mereka, para malaikat, mensucikan Allah. Ini diantara adab mengucapkan tasbih subhanallah ketika kita dihadapkan pada keburukan atau kejelekan atau kesalahan. Maka kita bilangnya subhanallah. Habis berbuat salah ya beristighfar atau baca subhanallah. Subhanallah, kok saya bisa seperti ini ya? Kok bisa saya berbuat ini ya? Ini kalau berkaitan dengan yang buruk-buruk, kita mensucikan Allah, subhanallah. Melihat perbuatan kesyirikan, subhanallah, kok bisa-bisanya mereka berbuat syirik gitu ya. Lihat matahari yang indah, menakjubkan, kita bilang masya Allah ya. Jangan subhanallah, pinter sekali kamu. Bukan ya, salah ya, keliru ya. Subhanallah, pinter banget, enggak ya. Tapi masya Allah, pinter banget. Atau takbir, Allahu Akbar, masya Allah, pinter banget. Tapi bukan subhanallah, kurang pas ya. Kalau subhanallah itu berkaitan dengan yang negatif-negatif. Para malaikat mensucikan Allah setelah mereka sadar telah mengucapkan suatu kesalahan. Mereka bertanya, apakah engkau akan menjadikan di muka bumi yang akan berbuat kerusakan di dalamnya, menumpahkan darah, sementara kami mensucikanmu, memujimu? Maka mereka sadar bahwa anggapan mereka telah salah, sehingga para malaikat pun mensucikan Allah dengan mengatakan qalu subhanaka. Para malaikat berkata, maha suci engkau. La ilma lana, kami tidak punya ilmunya, tidak tahu nama-nama itu. Illa ma'allamtana, kecuali yang telah engkau ajarkan kepada kami. Innaka, sesungguhnya engkau, anta, engkaulah yang al-alim, maha mengetahui, al-hakim, yang maha bijaksana, tahu hikmah-hikmah di balik semuanya. Hikmah di balik penciptaan Nabi Adam, Allah lebih tahu daripada para malaikat. Kita baca tafsirnya. Qalu, mereka mengatakan, para malaikat, mu'tarifina, menyadari dan mengakui binaqsihim, kekurangan mereka dari Nabi Adam. Ternyata kami tidak lebih mulia daripada Adam. Murji'in al-fadl ilallah. Kemudian mereka mengembalikan namanya keutamaan kepada Allah. Mengembalikan yang lebih utama siapa ya? Kepada Allah. Sehingga mereka pun mengatakan subhanaka, maha suci engkau. Nunazzihuka, kami mensucikanmu. Wa nu'azzimuka, mengagungkanmu ya Rabbana, wahai Rabb kami. Anil i'tiradi alaika, dari menentangmu atau menyanggahmu, seakan-akan protes. Untuk apa diciptakan manusia? Maka para malaikat pun ya sadar dan mereka mensucikan Allah subhanahu wa ta'ala. Ini bukan bentuk maksiat ya, bukan bentuk kemaksiatan, karena bentuk bertanya-tanya, bukan menentang ya, tapi bertanya-tanya apa sih hikmahnya itu. Makanya tadi dikatakan pertanyaan istirsyad, minta bimbingan, bukan pertanyaan protes, bukan ya. Bukan pertanyaan protes. Kenapa diciptakan? Mereka menganggap, kan kami sudah taat. Untuk apa diciptakan? Maka Allah buktikan bahwa Nabi Adam lebih afdal daripada para malaikat. Di sini para ulama menyebutkan keutamaan Nabi Adam alaihissalam daripada para malaikat. Apa keutamaannya? Berilmu, diberikan ilmu, lebih tahu daripada para malaikat. Dalam hal apa? Nama-nama, benda-benda, sekaligus maknanya. Nabi Adam sudah diajari dan tahu semuanya. Malaikat hanya tahu sebagian saja. Mereka mengatakan, kami tidak punya ilmu kecuali yang sudah engkau ajarkan pada kami. Jadi terbatas ilmunya, tidak semuanya. Tidak semua. Sementara Nabi Adam diajari semuanya. Dan bagaimana selanjutnya Allah buktikan. Silakan Akh Albar.
Silakan, tafadhol. A-nya panjang. Adamu. Nah, barakallahu fiik. Qala ya Adamu. A-nya panjang ya. Ada alif di setelahnya. Adam. Kalau dalam Al-Quran Indonesia biasanya bendera ya di atas alifnya. Adam. Ada bendera di atas alifnya. Ya sama saja bunyinya Adam. 2 harakat. Ya Adam. Ya Adamu. Ambihum. Ambihum. Hamzanya disukun. Ambihum. Bukan ambiuhum. Tapi ambihum. Bentuk perintah. Ambi artinya kabarkan. Hum pada mereka. Kemudian ada nun ketemu ba, bacaan iklab tadi ya. Maka nunnya berubah jadi mim. Ambi hum. Hum bi. Nah, mim ketemu ba. Bacaan ikhfa syafawi. Ditahan mimnya. Hum bi. Cara bacanya ada 2 versi. Yang pertama dibaca mim tetap. Hum bi. Ada yang diikhfakan beneran. Artinya tidak mingkem sempurna. Ambi. Humbi. Masih ada rongga sedikit bibirnya. Ya, kalau yang belajar di Yaman itu dibacanya kayak gitu, tidak mingkem sekali, tapi ada ciut-ciutnya sedikit ya, bibirnya tidak nempel sempurna. Ini yang pernah belajar kitab apa ya? Iqra qiraati apa ya? Ya kan ya, Abu Hazim dulu ya. Abu Hazim ya. Beliau kan dari Yaman. Tapi enggak tahu belajarnya di mana, mungkin di Yaman atau di mana. Dia memandang bacanya itu mimnya tidak sempurna. Ambi, humbi. Itu maksudnya ikhfa kan disamarkan gitu. Jadi tidak sempurna mimnya. Allah alam, tapi mau dibaca mim, mau dibaca nggak sempurna mingkemnya boleh saja. Memang ada dua cara baca. Ambi hum bi asma'ihim. Falamma amba'ahum bi asma'ihim qala, la-nya tidak panjang, qala alam aqul lakum inni a'lamu ghaibas, a'lamu mimnya pendek, a'lamu ghaibas samawati wal ardi wa a'lamu ma tubduna wa ma kuntum taktumun. Kita terjemahkan qala. Allah berkata, ya Adam, wahai Adam. Malaikat sudah tahu diri nih. Mereka tidak tahu banyak hal. Ternyata hanya sedikit yang mereka tahu. Wahai Adam, ambihum, kabarkan pada para malaikat. Bi asma'ihim, nama-nama benda-benda itu. Kan terbukti itu. Bahwa malaikat, wah ternyata Nabi Adam lebih banyak tahu daripada kami. Berarti Adam lebih afdal daripada kami. Falamma, maka ketika amba'ahum, Nabi Adam mengabarkan kepada para malaikat bi asma'ihim, nama-nama barang-barang tersebut. Qala, Allah berkata, alam aqul lakum, bukankah sudah aku katakan pada kalian, ini sungguh aku ini a'lamu ghaibas samawati wal ard, mengetahui yang gaib di seluruh langit dan bumi. Wa a'lamu, dan aku mengetahui ma tubduna, apa yang kalian nampakkan, wa ma kuntum taktumun, dan apa yang kalian sembunyikan di dalam hati kalian. Apa yang kalian sembunyikan di dalam hati kalian. Kita baca tafsirnya. Setelah Allah membuktikan keutamaan Nabi Adam dalam ayat ini, wa 'inda idzin qala Allah Ta'ala li Adam. Ketika itu Allah berkata kepada Nabi Adam alaihissalam, akhbirhum bi asma'i tilkal musammayat, kabarkan pada para malaikat
nama-nama benda-benda tersebut yang sudah dikasih nama dan sudah diajarkan Nabi Adam nama-namanya. Falamma akhbarahum kama 'allamahu rabbuh, maka tatkala Nabi Adam telah mengabarkan kepada para malaikat sesuai apa yang Rabb-nya Allah Subhanahu wa taala ajarkan kepada Nabi Adam, sudah disebutkan semua namanya tanpa tertinggal sedikit pun, tanpa terluput satu pun. Allah berkata, qala lil malaika, Allah berkata kepada para malaikat, alam aqul lakum, bukankah sudah aku katakan pada kalian, inni a'lamu ma khafiya, aku mengetahui apa yang tersembunyi fis samawati wa fil ard, di seluruh langit dan seluruh bumi, wa a'lamu, dan aku mengetahui ma tudhirun, apa yang kalian nampakkan wahai para malaikat, min ahwalikum, dari keadaan-keadaan kalian, wa ma tuhadditsuna bihi anfusukum, dan apa yang kalian katakan di dalam jiwa-jiwa kalian. Allah tahu mana yang dinampakkan oleh malaikat dan mana yang disembunyikan dalam jiwa-jiwa mereka. Allah mengetahuinya. Kemudian Allah Ta'ala melanjutkan untuk menunjukkan keutamaan Nabi Adam alaihissalam. Tafadhal, siapa ya? Fitrah ya? Pak Fitrah ya? Bukan? Oh ini Pak Fitrah. Oh iya, Ustadz Ponco. Silakan. Ayo. Fitrah yang ini, Mas Ponco. Silakan. Fa idh qulna, astakbara, baknya di fathah di atas, wa kana minal kafirin. Barakallahu fik. Wa idh qulna, dan ingatlah, qulna, ketika kami katakan. Allah mengatakan, kami mengatakan. Ini Allah mengagungkan dirinya sendiri. Bukan berarti kami, aku dan kalian, bukan. Atau aku dan dia. Tapi kami di sini maksudnya aku, Allah. Allah kan esa, tunggal, satu orang. Jangan sampai kita protes. Oh, kok Allah bilang kami? Oh, berarti Allah nggak satu dong, banyak ini. Kan kata ganti kami kan lebih dari satu. Tapi kalau dalam bahasa Arab belum tentu. Kadang orang yang ingin mengagungkan dirinya, dia menyebutkan kami, padahal satu orang. Padahal satu orang. Wa idh qulna, dan ingatlah ketika kami mengatakan lil malaikati, kepada para malaikat. Usjudu. Kalau dipisah bacanya usjudu. Kalau disambung ikatis judu. Sujudlah kalian, wahai para malaikat. Termasuk di dalamnya makhluk-makhluk yang lain selain malaikat. Diperintahkan untuk sujud kepada Nabi Adam. Li Adama, kepada Nabi Adam alaihissalam. Fasajadu, maka mereka pun pada sujud. Illa, kecuali iblisa, kecuali iblis. Ini kan mengesankan, oh berarti iblis dari para malaikat ya. Berarti iblis dari kalangan malaikat ya. Kan yang diperintahkan sujud malaikat, dikecualikan iblis. Berarti iblis dari kalangan malaikat. Enggak ya. Dalam bahasa Arab ada pelajaran istisna, pengecualian. Istisna itu ada yang muttasil, bersambung, ada yang munqati, terputus. Yang muttasil itu yang dikecualikan bagian dari rombongan. Namanya muttasil. Kalau yang munqati, yang dikecualikan bukan bagian dari rombongan. Contoh yang lain, datang para prajurit, ja'al junudu illa hisan misal, atau illa himar. Datang para prajurit kecuali kuda. Kuda prajurit bukan? Bukan. Ini namanya istisna munqati, pengecualian yang terputus. Para malaikat sujud
kecuali iblis. Iblis bagian dari malaikat? Kalau istisnanya muttasil bersambung, iya, bagian dari para malaikat. Dan kalau istisnanya munqati, maka iblis bukan dari para malaikat. Taunya munqati atau muttasil bagaimana? Dalam surat Al-Kahfi disebutkan kana minal jinni. Iblis dari kalangan jin. Berarti bukan dari kalangan malaikat. Iblis bukan malaikat, tapi jin. Ditegaskan dalam surat Al-Kahfi. Sehingga kalau dikompromikan, digabungkan, surat dalam Al-Kahfi ini menunjukkan bahwa jin bukan dari malaikat. Dan menunjukkan bahwa pengecualiannya adalah pengecualian yang munqati, yang terputus. Artinya dikecualikan bukan bagian dari jamaah tadi. Bukan dari jamaah tadi. Jadi yang berpandangan iblis itu dari kalangan malaikat, ini keliru. Ini keliru. Karena iblis bagian dari jin. Bagian dari jin. Walaupun ada khilaf ya. Memang ada perselisihan di antara para ulama. Cuman anak ambil pendapat yang kuat ini. Yang menurut saya kuat. Yang dijelaskan dalam surat Al-Kahfi. Bahwa iblis itu kana minal jinni. Bagian dari atau golongan jin yang berbuat fasik. Yang berbuat fasik. Kana minal jinni fafasaqa'an amri rabbih. Nah, kita lihat saja Al-Kahfinya. Ayat berapa ya? Ada yang ketemu? Saya dibantu. Surat Al-Kahfi apa? Ayatnya kana minal jinni fafasaqa an amri rabbih. Ayat 50 ya. Ayat 50. Wa id qulna lil malaikati isjudu li Adama. Dan ingatlah ketika kami berkata kepada para malaikat, sujudlah kalian kepada Adam. Fasajadu, mereka pun sujud. Illa iblis, kecuali iblis. Kana minal jinni. Dalam Al-Kahfi disebutkan iblis dari kalangan jin. Fafasaqa, dia berbuat fasik. Artinya keluar dari ketaatan. Fafasaqa an amri rabbih, maka iblis keluar dari ketaatan kepada Rabbnya, tidak mau sujud kepada Nabi Adam. Berarti kesimpulannya iblis bukan dari kalangan malaikat, karena ditegaskan dalam surat Al-Kahfi dari kalangan jin. Sering disebut juga nenek moyangnya manusia Nabi Adam, nenek moyang jin iblis, nenek moyang jin iblis. Wa id qulna lil malaikati isjudu li Adam fasajadu illa iblis. Aba, enggan, wastakbara, dan menyombongkan diri. Wa kana minal kafirin, dan jin tergolong orang-orang yang kafir, tergolong orang-orang yang kafir. Kenapa bisa dikatakan istakbara, sombong? Karena meremehkan Nabi Adam alaihissalam. Dia mengatakan ana khairun minhu, aku lebih baik daripada Adam. Khalaqtahu min tin wa khalaqtani min nar. Engkau ciptakan dia dari tanah dan engkau ciptakan aku dari api. Kan di antara pengertian sombong itu batarul haqqi wa ghamtun nas, menolak kebenaran dan meremehkan manusia, itu namanya sombong. Menolak kebenaran, kebenarannya kan tanah lebih baik daripada api, tanah lebih tenang, tidak ribut. Kalau api apa? Tanah longsor. Baik. Kalau dari sisi dibanding-bandingkan ya, manfaatnya sama keburukannya. Menyeramkan dan santunnya. Bumi kan longsornya jarang-jarang ya. Namanya api kan gejolak terus ya. Namanya api gejolak terus. Cerobos sedikit bahaya. Kalau udah marah nggak bisa dikendalikan. Dan seterusnya. Ini tabiat tanah dengan tabiat api ya. Tabiat ya. Kalau dilihat dari sisi tabiatnya, tabiat tanah dan tabiat api. Kita lanjut ya. Atau pada intinya sudah terbukti Nabi Adam lebih afdol daripada para malaikat. Kok masih saja merasa lebih baik daripada Nabi Adam? Kata iblis, aku lebih baik daripada Adam. Aku lebih baik daripada Adam. Ini kan bentuk istikbar, ya, kesombongan. Merasa dirinya lebih afdol
daripada yang lainnya, padahal kenyataannya tidak. Kalaupun kenyataannya iya pun, kalau manusia kenyataannya iya, ya nggak boleh sombong juga ya. Kenyataannya iya lebih baik daripada yang lainnya, nggak boleh sombong juga. Boleh sombong juga. Yang dituntut adalah Panglima. Taib, hati ya. Taib. Rendah hati ya. Yang seharusnya adalah rendah hati. Tidak sombong ya, tidak sombong. Kecuali kalau dalam perang ya, dalam perang boleh sombong. Ucapan-ucapan kesombongan dalam perang di hadapan musuh boleh ya. Kami tidak ada yang mengalahkan, supaya terbakar tuh hatinya musuh. Kan kalau semakin marah bertentangan dengan kekuatannya, semakin marah kekuatan semakin hilang, semakin kecil. Hanya kalau ada pertandingan tinju atau pertandingan apa, ada manas-manasin dulu ya. Face to face dulu ya, manas-manasin lawannya. Itu sebenarnya omong kosong semua itu. Omong kosong semua, sekedar manas-manasin doang gitu. Manas-manasin lawannya, biar takut, biar gentar, biar apalah gitu ya. Kita lanjutkan. Tapi ya seorang mukmin jangan sampai terucap dari mulutnya ucapan-ucapan dusta. Sombong tapi jangan berdusta ya. Iya, nakut-nakutin musuh boleh dengan kesombongan itu. Oh gitu. Panglima. Udah sombong dusta. Jadi kalau di hadapan musuh ya, selama tidak ada unsur bohong, ya boleh. Selama tidak ada unsur bohong boleh. Tapi kalau dalam perang, terkadang boleh kita bohong. Bahkan Nabi mengatakan, al-harbu khud'ah. Perang itu tipu muslihat. Perang itu tipu muslihat. Boleh bohong ya kalau dalam perang. Seperti peristiwa pembunuhan Ka'ab bin Ashraf. Kan ada beberapa orang kaum muslimin, sahabat, dibohongin tuh habis-habisan Ka'ab bin Ashraf. Dan ketika sampai di tempat yang sunyi, dieksekusi di situ. Dieksekusi di situ, dipenggal kepalanya. Ya bisa dibaca sendiri. Terbunuhnya Ka'ab bin Ashraf, seorang Yahudi yang jago merayu, yang jago merayu. Itu tukang syair ya, pujangga. Pokoknya kalau merayu perempuan kelepek-kelepek langsung. Ka'ab bin Ashraf. Pokoknya Ka'ab bin Ashraf. Nah, dia musuh besar kaum muslimin, menghina Nabi, menghina para sahabat dan seterusnya. Dan peristiwa terbunuhnya ada tipu muslihat di situ. Ada tipu muslihat di situ. Dan memang ketika itu terjadi perang antara orang Yahudi Khaybar ya kalau tidak salah, dengan kaum muslimin. Karena situasinya situasi perang, ya boleh khud'ah, boleh menipu, boleh tipu muslihat. Ini boleh ya kalau dalam perang. Mungkin tadi kalau situasinya perang boleh ya. Saya panglima nih. Saya panglima. Kalau dalam perang enggak. Perang tawuran. Tawuran. Itu termasuk perang jahiliyah ya. Kalau tawuran itu perang jahiliyah. Oh gitu. Oh gitu. Kok disimpulkannya ke situ terus. Jadi perang yang mulai itu ya li'i kalimatillah, untuk meninggikan kalimat Allah atau untuk mempertahankan kehormatan diri. Misalnya ada musuh masuk ya diperangi. Musuh masuk diperangi, jangan silahkan ambil, silahkan enggak ya. Kayak begal ya dilawan, jangan silahkan nih motornya ambil saja. Enggak kayak gitu ya, enggak boleh. Dilawan. Kalau bisa dilumpuhkan, dilumpuhkan. Kalau tidak bisa kecuali dibunuh, ya nggak apa-apa dibunuh. Tapi jangan langsung beralih ke pembunuhan. Kalau seandainya cukup dilumpuhkan bisa ya jangan dibunuh. Kadang kan orang gampangan, kan boleh dibunuh ya, belum tentu ya. Kalau bisa intinya menghilangkan keburukan dengan cara yang paling ringan dahulu. Kalau cukup diikat sudah berhenti atau ditangkap sudah, ya nggak usah dibunuh. Tapi kalau mendesak, mau nggak mau kalau nggak dibunuh ini membahayakan baru dibunuh. Jadi jangan bergampangan membunuh ya. Ini urusan pakai bismillah. Nah, kalau pakai bismillah darahnya tetap dagingnya tetap haram ya. Ya seperti itu ya. Kok bisa sampai ke situ ya? Nah, di sini ya. Tadi siapa ya? Iblis. Iblis menyombongkan diri dan termasuk orang-orang yang kafir. Masuk orang-orang yang kafir. Allah Ta'ala menjelaskan, kita baca tafsirnya 35, bahwasanya
Allah memerintahkan para malaikat untuk bersujud kepada Nabi Adam. Sujud ibadah bukan, tapi sujud takdir, ya, sujud apresiasi, sujud penghormatan saja. Wahtiram, penghormatan. Fasajada, maka fasajadu, para malaikat pun sujud, musari'in, cepetan-cepetan, artinya segera melaksanakan perintah Allah, segera bersujud untuk melaksanakan perintah Allah, kecuali iblis. Dia dari kalangan jin, ya, di situ dia disebutkan alladzi kana minal jin, yang merupakan dari kalangan jin. Famtana'a i'tiradan, dia tidak mau sujud dalam rangka i'tirad, menentang. Ala amrillahi lahu, perintah Allah Subhanahu wa taala disujud, untuk sujud. Takabburan ala Adam, sombong terhadap Nabi Adam alaihissalam. Fasara bidzalika minal kafirin, maka dia menjadi, karena perbuatan tersebut, tergolong orang-orang yang kafir kepada Allah Subhanahu wa taala, ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala. Iblis kekufurannya bukan karena tidak percaya sama Allah, tapi karena kesombongannya. Jadi bisa jadi orang percaya, kan iman artinya percaya, tapi terkadang sudah percaya tetap ngeyel, juga disebut kafir juga, tetap disebut kafir. Seperti halnya iblis, dia orang yang tahu tentang Allah, bahkan dikatakan dulu iblis ini sangat taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau cerita Bani Israel, namanya siapa ya? Namanya iblis dulunya bukan Ifrit. Azazil, ya, namanya Azazil. Tapi itu kisah Israiliyat, ya. Itu kisah Israiliyat. Kalau kisah Israiliyat itu kita disuruh untuk mensikapinya tidak menyalahkan, tidak pula membenarkan. Kalau seandainya bertentangan dengan yang datang dalam Al-Quran, maka kita menyalahkan. Kalau senada dengan yang datang dalam Al-Quran, kita iakan. Tapi kalau kita tidak tahu, dalam Al-Quran nggak menentang, tidak pula senada tidaknya nggak tahu, seperti namanya Azazil kan tidak dikatakan bertentangan, tidak dikatakan senada juga tidak, maka kita tidak membenarkan, tidak pula menyalahkan. Namanya Azazil. Seperti Ratu Saba, namanya Bilqis, ini kan cerita ahli kitab, cerita Israiliyat. Namun dalam Al-Quran tidak disebutkan namanya, cuma Ratu Saba saja. Tapi kita nggak usah, namanya bukan Azazil, namanya bukan Ratu Balqis dan sebagainya. Karena urusan seperti itu ya nggak dikatakan bertentangan, tidak pula dikatakan senada. Karena Al-Quran tidak mengabarkan namanya, cuman disebutkan iblis gitu saja lah, ya, iblis. Atau namanya, atau disebutkan Ratu Saba misalnya. Nama malaikat juga, nama malaikat pencabut nyawa nggak disebutkan dalam Al-Quran, dalam hadis. Yang ada dalam kisah Israiliyat namanya Izrail. Dalam Al-Quran disebutkan Malakul Maut, malaikat kematian gitu saja. Kita lanjut. Ini kesombongan iblis. Kemudian setelah itu apa yang terjadi? Masih ada waktu enggak sih? 9:01. Enggak apa-apa, lewat. Jadi mulainya juga terlambat, ya. Enggak apa-apa, lewat dikit lah, ya. Lewat dikit, ya. Oh iya. Wa qulna ya Adam uskun anta wa zawjukal jannah. Supaya cepat langsung saja dijelaskan, maka kami katakan, kata Allah. Maka kami katakan, kata Allah, wahai Adam, tinggallah engkau dan pasanganmu Hawa al-jannah, di surga. Wa kula, dan makanlah kalian berdua minha, dari surga, ragadan, dengan kenikmatan, haitsu syi'tuma, semau kalian berdua. Wala taqraba, tapi jangan kalian dekati, hadhihi syajarata, pohon ini. Mendekati saja nggak boleh, apalagi sampai metik, apalagi sampai makan, nggak boleh, ya. Mendekati saja sudah dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Fatakuna minadh dhalimin. Kenapa? Kalau kalian mendekatinya, kalian bisa menjadi orang-orang yang zalim. Akan tetapi iblis dari luar surga bisa memberikan waswas, membisikkan. Fa'azallahuma syaitanu anha. Maka syaitan, maksudnya iblis, menggelincirkan keduanya. Anha, dari surga. Fa akhrajahuma, kemudian
Allah kemudian iblis menjadikan keduanya keluar mimma kana fih, dari apa yang dahulunya mereka di dalamnya, di dalam surga. Adapun cerita panjangnya bagaimana prosesnya ada di ayat-ayat yang lainnya. Ini kan singkat ceritanya saja. Ujung-ujungnya kan Nabi Adam dan Hawa memakan pohon terlarang tersebut. Pohon terlarang tersebut. Tapi di sini singkat cerita saja ya. Singkat ceritanya iblis berhasil memperdayai Adam dan Hawa sehingga mereka pun tertipu dan memakan buah terlarang tadi. Nggak hanya mendekati pohon, sampai makan buahnya juga, pohon buah terlarang. Di antaranya dinamai sama iblis dengan pohon keabadian, syajaratul khuldi, pohon keabadian, atau buahnya disebut buah khuldi, buah keabadian. Padahal nama penamaannya iblis. Yang dilarang dinamai dengan nama-nama yang indah. Pohon keabadian. Pelacur dinamakan mawar hitam. Kan yang jelek-jelek dikasih nama yang indah-indah ya, mawar hitam. Interest ya dinamakan flower. Bunga disebutnya bunga ya. Riba disebutnya bunga ya. Dan seterusnya. Juga iblis namai pohon terlarang dengan buah keabadian, pohon keabadian. Biasa. Iblis itu menghias-hiasi yang buruk seakan indah, supaya terkesan indah. Pelacur dinamakan tuna susila, dan seterusnya. Hubungan di luar nikah disebutkan apa ya? Hubungan non marital. Dulu sempat ramai ya, doktoral ya, disertasi doktoral, intinya menghalalkan zina. Dikiaskan dulu kan ada budak tuh, kalau sama budak kan nggak perlu ada ikatan pernikahan, dikiaskan ke zaman sekarang yang nggak ada budak. Hanya nanti ujungnya syiah loncat-loncat tuh orang syiah, sorak-sorak gembira ya. Nikah mut'ah semaunya nanti, bebas berarti ya, nikah non marital. Nikah non marital tanpa akad nikah, cuman oke suka sama suka selesai. Ini bahaya ya, ini bahaya. Wa qulna bitu minha wa qulna bitu ba'dukum li ba'din adu. Maka Allah berkata, kami berkata, kata Allah, turunlah kalian, sebagian kalian akan menjadi musuh bagi sebagian yang lain. Walakum fil ardi mustaqarrun wa mataun ilahin. Dan bagi kalian di muka bumi tempat tinggal dan kenikmatan, tapi sampai ilahin, sampai waktu yang terbatas. Fatalaqa Adamu min rabbih kalimatin fataba alaih. Kemudian Allah menghadap kepada Nabi Adam alaihissalam dengan beberapa kalimat, bertalaqi ya, menerima beberapa nasihat, beberapa pesan dan sebagainya, tapi tidak disebutkan di sini. Disebutkan dalam kitabnya Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, itu ada Miftah dari Sa'adah nama kitabnya. Kunci kampung kebahagiaan, Miftah dari Sa'adah, kunci negeri kebahagiaan. Di situ dikisahkan bagaimana iblis, Adam dan Hawa, dan bagaimana diturunkannya Nabi Adam dari surga dan seterusnya. Intinya Nabi Adam menerima beberapa kalimat dari Rabbnya. Intinya pada ujungnya Allah menerima taubatnya Nabi Adam, innahu huwat tawwabur rahim. Sungguhnya Allah dia maha menerima taubat lagi maha kasih sayang ar-rahim. Ini sampai di sini saja. Sampai 9:06 lah. Hal min soal? Ada pertanyaan? Ada pertanyaan enggak? Silakan. Apa? Bacaan. Ya, silakan. Kalau berhenti apa kalau lanjut? Kalau berhenti, misalnya ada alif setelahnya kasrah, setelahnya hamzah ya. Minas sama i misal. Kan sama ya, intinya alif setelahnya hamzah. Minas sama i, ketika wakaf ya sama, minas sama. Ketika di akhirnya ditekan, minas sama. Di sini juga dima kalau berhenti. Tapi kalau fathahnya tanwin misalnya wa khalaqa minha zawjaha. Apa ya ayatnya? Ya ayyuhan nasu ubudu rabbakum alladzi
khalaqakum min nafsin wahidah wa apa ya? Min zakari apa akhirnya? Rijalau wa nisa apa ya? Ini khutbatul hajah kok malah lupa. Khalaqakum nas wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaan. Kalau fathahnya tanwin nisaan ketika berhenti maka dibaca 2 harokat. Nisaa kayak gitu. Tapi kalau tidak tanwin kayak gini maka disukun sama dima gitu. Ya. Jadi bedanya di situ saja sih. Tapi kalau tanwinnya kasroh tidak dibaca i, enggak, tetap dimatikan, disukunkan. Itu berlaku kalau fathah tanwin saja. Hamzah yang fathah tanwin sebelumnya ada apa tadi? Ada bacaan mat. Ataupun tidak mat juga dibaca 2 harakat. Misalnya juz'an jika waqaf, juz'a. Nisaan jika waqaf, nisa'a. Kalau sama a jika wakaf sama, atau dima a jika wakaf dima, seperti itu. Ini bacaan berkaitan dengan hamzah di akhir bacaan atau ketika wakaf lah, ketika wakaf. Hanya dibaca 2 harakat ketika fathah tanwin. Ketika fathah tanwin. Selain itu dibaca sukun ketika berhenti. Dibaca sukun ketika berhenti. Allah a'lam. Ini ada lagi? Ada ya? Pengertian khalifah jadi dulu saya pernah ketika kita singgah di suatu tempat misalnya kunyit atau yang angker lah, itu kita bismillah dan tahu itu setan atau makhluk itu minggir karena manusia itu khalifah yang khalifah itu kayak pemimpin. Khalifah kalau secara bahasa diartikan yang datang setelahnya dan pergi sebelumnya, namanya khalifah. Artinya yang terpenting lah. Yang terpenting di muka bumi adalah manusia. Makanya dikatakan khalifah, yang memakmurkan ya. Bisa diartikan yang memakmurkan lah. Yang memakmurkan dunia dengan ketaatan dan seterusnya. Dan yang tidak akan punah, ini manusia. Manusia tidak akan punah. Jadi bukan diartikan pemimpin. Bukan diartikan pemimpin, bukan. Khalifah, jadi kata khalafa yakhlufu, yang saling silih berganti, dan tidak akan punah. Dan memang manusia itu ya makhluk yang paling penting di muka bumi ya. Makhluk yang paling mengendalikan di muka bumi. Semuanya kalah sama manusia. Semuanya kalah sama manusia. Allah bisa. Mungkin ada lagi? Tidak ada ya. Kita cukup sampai di sini. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.